Di next slide, Sila. Oke, untuk yang pertama adalah terkait waktu pelaksanaan responsi fisiologi hewan. Nanti misal di tengah-tengah saya menjelaskan, suara saya putus-putus, langsung bilang aja ya, Rek ya. Nah, untuk pelaksanaan responsi itu akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Desember 2024. Untuk jamnya kita mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian untuk tempatnya di lab zoologi. Next. Selanjutnya untuk tata tertib. Yang pertama, praktikan wajib hadir minimal 30 menit lebih awal dari jadwal responsi yang telah ditentukan. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa kloter, nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, kalian harus datang 30 menit lebih awal yang telah ditentukan. Jadi nanti semisal kalian dapat kloter 6 atau kloter 1 sama, berarti kalian harus datang 30 menit sebelum jadwal kloter kalian. Kemudian praktikan wajib menggunakan jas lab dengan nama lengkap masing-masing. Jadi namanya nggak boleh, jas labnya nggak boleh polosan. Kemudian namanya harus nama lengkap dan nama terang. Nah, Kak, semisal saya nggak punya jas lab dari UNED gitu, nggak ada namanya, silahkan di dilengkapi dulu untuk namanya, gimana caranya yang kita asisten taunya di jas lab kalian ada nama lengkap. Selanjutnya, praktikan tidak diperkenankan membawa alat bantu apapun ketika masuk ke ruangan responsi. Jadi, ketika masuk ke ruangan responsi, kalian nggak diperkenankan membawa apapun, mau handphone ataupun alat yang lain, dan praktikan membawa satu bolpen saat masuk ke dalam responsi. Bolpen ini digunakan hanya untuk mengisi presensi saja, selebihnya bolpen tidak digunakan. Selanjutnya, praktikan memperlihatkan bukti screenshot on cam, briefing responsi sebagai tiket masuk. Jadi, silahkan yang hari ini mengikuti briefing untuk on cam dan di screenshot sebagai bukti tiket masuk responsi. Jadi, untuk yang tidak memiliki bukti screenshot briefing on cam, maka nanti tidak akan diperkenankan mengikuti responsi. Next slide. Selanjutnya, ketika selesai melakukan responsi, praktikan wajibkan langsung meninggalkan area lab zoologi dan gedung E dengan tertib. Jadi, kalian nggak perlu ngobrol, nggak perlu mengeluarkan suara-suara yang nggak penting sama praktikan di kloter selanjutnya. Jadi, kalau kalian sudah waktunya sudah habis, ya udah langsung keluar dengan tertib. Nah, keluarnya melalui mana? Praktikan keluar melalui pintu samping gedung E dan langsung menuju parkiran. Jadi, keluarnya lewat pintu samping, bukan lewat tangga yang depan. Kemudian dihimbau untuk praktikan selama pelaksanaan responsi untuk parkir kendaraan di sebelah gedung E demi keamanan, karena kita pelaksanaan responsinya weekend gitu ya, jadi nggak ada yang jaga di parkiran. Jadi kalian dihimbau untuk memarkir kendaraan kalian di samping gedung E gitu, di samping gedung E dan dikunci ganda untuk keamanan kendaraan kalian sendiri. Selanjutnya, nilai hasil responsi akan diumumkan melalui mading lab zoologi langsung pada hari tersebut. Jadi, ketika kalian masuk responsi dan ketika kalian keluar itu nilai sudah siap gitu. Jadi nanti ketika kloter akhir sudah keluar, nilai akan langsung ditempel di mading lab zoologi untuk seluruh kelas. Lalu tidak ada susulan dan remedi responsi gitu. Jadi berapapun hasilnya, nilai responsi kalian adalah ya udah itu enggak, kita tidak akan mengadakan remedi terkait responsi ataupun susulan. Next. Oke, selanjutnya untuk teknis responsi bisa dijelaskan oleh asisten yang bertugas. Baik, sebelumnya saya izin melanjutkan, tetapi dijeda sebentar, apakah boleh berkenan bagi para asisten dan para praktikan untuk menunggu sebentar karena masih azan? Iya.
Akan saya lanjutkan terkait teknis dari responsi. Yang pertama, responsi akan dilakukan dengan dua metode penilaian. Ya. Yang pertama ada demonstrasi dan yang kedua ada wawancara. Untuk deskripsi bagaimana itu yang demonstrasi dan wawancara itu akan dijelaskan di berikutnya. Terkait penilaiannya, porsinya demonstrasi itu adalah 65%, di mana untuk waktunya itu adalah 65 menit. Acara yang akan ditampilkan untuk penilaian demonstrasi itu yang pertama ada gerak refleks pada kata, yang kedua ada kecepatan penggunaan oksigen pada sistem respirasi, yang ketiga ada perhitungan elektrosit dan leukosit, yang keempat ada pengukuran kadar Hb dalam darah, dan yang kelima ada aktivitas fagositosis pada mamalia. Nah, kemudian yang wawancara sendiri bobotnya adalah 35% dengan waktu 3 menit. Dan soal wawancara itu merupakan meliputi semua acara. Jadi nanti diacak dan untuk deskripsinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Oke, selanjutnya terkait penilaian atau responsinya, setiap praktikan itu didampingi dan dinilai oleh satu asisten. Jadi nanti setiap praktikan itu yang menilai dan memberikan pertanyaan itu adalah satu asisten saja. Kemudian nanti praktikan yang masuk per kloter, di mana setiap kloternya itu ada 8 orang. Dengan urutannya itu sesuai NIM per kelas. Jadi nanti kloternya itu ada kloter kelas A, di mana itu sesuai urutan NIM, kloter kelas B, kloter kelas C, dan D, dan seterusnya. Dalam setiap kloter itu ada 8 orang. Kemudian untuk responsi nanti akan ada presensi di meja depan dengan menunjukkan tiket masuk responsi. Yang tadi sudah disinggung bahwa tiket masuk responsi berupa screenshotan hasil atau screenshotan briefing. Dan di meja tempat presensi itu nantinya juga praktikan mengambil nomor undian secara acak, yang mana nomor undian itu akan menunjukkan atau menjadi tolak ukur nomor meja kalian responsi. Jadi ketika dapat nomor meja, praktikan langsung menuju meja responsi sesuai urutan dan denah yang ada di PPT atau di slide berikutnya. Oke, dalam waktu 9 menit total, 6 menit demonstrasi, 3 menit wawancara, itu dimulai ketika semua praktikan sudah di meja masing-masing atau sudah di meja responsinya masing-masing. Gitu. Oke, sudah mungkin bisa dilanjutkan oleh asisten selanjutnya. Next. Oke, terima kasih Aisyah. Untuk teknis demonstrasinya, jadi teknis penilaian responsinya kan tadi ada dua, ada demonstrasi dan ada wawancara. Untuk yang demonstrasi, nanti kalian akan mengambil, jadi undian yang tadi kalian ambil di meja presensi itu adalah undian juga kalian dapat acara apa. Dapat acara apanya itu sesuai dengan meja yang kalian tempati. Jadi di masing-masing meja nanti akan ada satu set alat dan bahan untuk acara tersebut sehingga kalian nanti akan melakukan demonstrasi hanya untuk acara tersebut seperti itu. Nah, jadi tadi kan ada 5 acara ya, berarti nanti ada 3 meja yang acaranya sama seperti itu. Nah, kemudian praktikan akan melakukan demonstrasi dalam durasi waktunya 6 menit. Kemudian wajib untuk dijelaskan. Jadi demonstrasinya nanti kriterianya apa saja akan ada di kriteria penilaian yang akan di-share. Yang jelas, praktikan wajib menjelaskan secara detail setiap langkah-langkah yang akan dilakukan dalam praktikum serta menjelaskan tujuan dari setiap langkahnya. Untuk pada saat demonstrasi ini, asisten tidak akan memberikan bantuan ataupun berupa clue atau pertanyaan atau apapun. Jadi asisten hanya akan mendengarkan apa yang kalian jelaskan pada saat demonstrasi dan praktikan juga tidak diperkenankan untuk bertanya kepada asisten, baik itu apakah ini betul langkahnya atau ini acara apa, itu tidak diperkenankan seperti itu. Next slide. Nah, sedangkan untuk wawancara nanti kalian akan mendapatkan soal. Untuk soalnya ini tidak dipilih oleh asisten ya. Soalnya sudah kalian yang ngambil. Nanti di meja akan ada
undian untuk soal demonstrasinya kalian dapat apa. Di soal itulah, di kertas itulah soalnya yang akan kalian jawab seperti itu. Jadi asisten tidak memilih soalnya kalian dapat soal apa. Kemudian untuk soalnya itu berupa seputar cara penggunaan alat dan juga prosedur praktikum. Soal yang eh, akan kalian jawab itu tidak akan sama dengan soal demonstrasi. Jadi soal yang akan kalian ambil itu tidak akan sama dengan acara dari demonstrasi. Seperti itu. Nah, apabila nanti jawaban kalian kurang dari soal yang kalian dapatkan itu, asisten bisa akan memberikan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap seperti itu. Jadi nanti mungkin akan ada clue atau bantuan dari asisten di wawancara saja, tidak di demonstrasi. Demonstrasi kita hanya bagaimana pemahaman kalian terhadap acara tersebut seperti itu. Next. Oke, bisa dijelaskan oleh asisten selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas dan Baik, terima kasih. Oke, ini untuk dana resolusi pada tanggal 1 Desember nanti. Nah, jadi praktikan itu dilaksanakannya di lab zoologi. Nanti untuk tanda panahnya ini merupakan pintu labnya. Terus nanti praktikan masuk langsung ke meja asisten. Nah, di situ nanti praktikan akan melakukan presensi, mengumpulkan bukti tiket responsi sama melakukan pengambilan nomor meja. Nah, setelah nomor mejanya didapatkan, praktikan bisa langsung menuju ke meja sesuai dengan nomor undiannya gitu. Nah, nanti untuk ke mejanya harus dengan tertib. Kemudian setelah melakukan responsi, keluarnya juga melalui pintu itu yang sama. Nah, itu harus dengan tertib juga, seperti itu. Nah, mungkin untuk dananya bisa di-screenshot terlebih dahulu. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk pembagian kloternya. Ini yang kelas A. Next. Kemudian dilanjut kelas B sampai dengan C. Next. Nah, ini untuk kloter yang terakhir. Jadi nantinya akan ada 18 kloter. Next. Bisa dilanjutkan oleh asisten selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk aspek penilaiannya, ini ada demonstrasi dan wawancara. Yang pertama, demonstrasi itu ada 6 poin. Yang pertama ada ketetapan praktikan, mengetahui acara praktikum di alat dan bahan yang disediakan itu 5%. Kemudian ketepatan praktikan menyebut alat bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum beserta fungsinya itu 10%. Dan ketetapan menjelaskan cara penggunaan alat praktikum 20%, ketetapan menjelaskan urutan prosedur praktikum 10%, ketetapan menjelaskan tujuan setiap langkah dan prosedur kerja praktikum 15%, dan ketetapan dalam mendemonstrasikan prosedur kerja 5%. Kemudian untuk wawancara itu ada 3 poin. Yang pertama, ketetapan waktu dalam menjawab pertanyaan 5%, kelengkapan menjawab pertanyaan dari asisten 20%, dan kemampuan menyampaikan jawaban dengan jelas 10%. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. baik, mungkin itu dari penjelasan asisten saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh asisten yang sudah menyampaikan prosesnya dan tata caranya. Karena penjelasan dari asisten sudah selesai, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dari praktikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang diketahui dari penjelasan tadi, tanyakan. Silakan.
Lagi, karena sesi penjelasannya sudah selesai, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dari praktikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hal-hal yang kurang diketahui, silahkan menanyakan kepada asisten. Baik, Dava, silahkan. Mau nanya, Mbak. Terkait kloter itu yang kelas D kan ada yang lebih dari NIM 100 itu di kloternya kayak ada tipe atau emang nggak ada? Yang ini yang di kloter yang di PPT tadi atau yang saya share di grup? Yang di PP, yang dijelasin barusan. Coba dilihat yang di grup ya, kan saya kirim jadwal sama kloternya sama penilaian di sheet 2 kan itu Excel ya. Bisa dicek kalau memang tidak ada namanya bisa konfirmasi ke saya. Oke. Mungkin selanjutnya Dek Mila bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yuri isi bertanya. Tadi kan di teknis wawancara itu disampaikan bahwa soal untuk tes wawancara itu seputar cara penggunaan alat dan prosedur praktikum. Nah, apakah itu tidak ada soal terkait materi atau pembahasan dari acara tersebut ya, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih, Ismi, Mila. Mungkin untuk asisten lain yang tadi bertugas untuk menjelaskan bisa membantu menjawab pertanyaan adiknya. Mungkin saya izin menjawab ya dari asisten yang lain, mungkin bisa nanti menambahkan terkait soal yang nanti diwawancarai. Tadi sudah dijelaskan juga kalau soal wawancara itu akan ditekankan terkait prosedur dan tekniknya. Nah, itu lebih ke situnya. Jadi pembahasan dari hasilnya nggak ada. Oke, apakah sudah menjawab dari asisten yang lain menambahkan? Insyaallah sudah Ayu. Baik, untuk adiknya, ya, baik. Sudah bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada dari praktikan yang lain yang bertanya. Silakan. Silakan adik Dela. Terima kasih Kak, izin bertanya di Excel yang sudah dikirim itu kloter 13 sama 14 itu sama bagaimana ya untuk jamnya? Terima kasih. Oke, sebentar. Oke, nanti itu yang pokoknya bedanya per kloter itu kan 10 menit ya. Jadi nanti kalau misal di kloter 13 kalau nggak salah ya, kloter 13 kan 90 sampai 90. Berarti untuk yang kloter 14 nanti nilainya 920 sampai 930 dan untuk 10 menit sampai di kloter bawahnya. Nanti saya revisi sekalian pas setelah briefing selesai supaya nggak bingung yang betul yang mana gitu. Baik Kak, terima kasih.
Baik, apakah sudah cukup pertanyaannya atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan sepertinya, jadi mungkin bisa kita akhiri saja untuk briefing responsif fisiologi hewan hari ini. Setelah ini link presensi akan dibagikan, jadi jangan lupa untuk screenshot bukti kehadirannya adik-adik. Silakan diisi. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh